Beste mensen, selamat datang di YouTube channel Prodi Belanda Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, tempat Anda menemukan informasi ringan dan edukatif mengenai bahasa Belanda, budaya Belanda, peninggalan Belanda di Indonesia, dan sebagainya. Sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak kolonial di kota yang dahulu akrab dengan sebutan Parais Van Java, yaitu Kota Bandung. Salah satu kawasan di Bandung yang sejak dahulu hingga kini masih ramai dikunjungi masyarakat Bandung dan sekitarnya adalah Jalan Braga, atau pada masa kolonial disebut dengan De Bregaweg. Jalan Braga terletak di lokasi yang sangat strategis, di pusat kota Bandung, dekat dengan Jalan Asia Afrika, Gedung Merdeka, dan alun-alun Bandung. Pada awalnya, Jalan Braga atau De Bregaweg hanyalah merupakan jalan berlumpur yang menghubungkan De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos atau yang saat ini dikenal sebagai Jalan Asia Afrika dengan gudang kopi. Bregaweg dulunya dikenal dengan sebutan Pedatiweg atau Karenweg karena jalan ini merupakan lintasan penting bagi pedati-pedati maupun gerobak-gerobak pengangkut kopi. Namun, seiring berkembangnya kota, wilayah ini kemudian berubah fungsi menjadi kawasan penting kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, terutama bagi warga Eropa yang bermukim di Bandung. Pada awal abad ke-20, kawasan Braga menjadi pusat perdagangan dan hiburan bagi kaum elit Eropa. Sebuah buku pedoman untuk pendatang baru di Bandung yang diterbitkan pada tahun 1929 menyebutkan bisnis-bisnis penting di Bandung yang berlokasi di sepanjang Jalan Braga antara lain Hotel Wilhelmina, toko perhiasan Stoker, toko alat musik Nassens Co, toko camilan manis Hat Snoephuis, dan lain sebagainya. Kini, Jalan Braga tampak masih berusaha mempertahankan nuansa kolonial. Beberapa bangunan masih berdiri kokoh, tidak banyak perubahan, dan mengalami alih fungsi menjadi kafe, restoran, dan toko-toko beragam jenis usaha. Satu di antara bangunan-bangunan tersebut adalah sebuah toko yang menjual roti, kue-kue, dan makanan yang terletak di Jalan Braga nomor 22 sampai 24, Kota Bandung. Toko ini telah berdiri sejak 1 Februari 1929 dan hingga kini masih tetap bertahan. Pada kertas pembungkus roti, tertera bahwa toko ini kini bernama Toko Sumber Hidangan. Ketika pertama kali didirikan oleh sepasang suami istri keturunan Tionghoa yakni Tuan dan Nyonya Chan Iguan, toko ini diberi nama Hat Snoephuis, yang artinya toko atau rumah yang menjual camilan manis. Kini, bisnis kue dan roti ini dipegang oleh generasi ketiga dari keluarga tersebut. Kata snoep dalam bahasa Belanda merujuk pada makanan manis atau permen yang biasanya berbahan dasar gula dan tersedia dalam berbagai bentuk dan rasa. Namun, pada masanya, Het Snoephuis tidak hanya menjual camilan dan roti-roti manis. Het Snoephuis juga menyiapkan diri dengan menu-menu istimewa sesuai tema menjelang hari-hari besar, seperti Paskah, Natal, perayaan Sinterklaas, dan Imlek. Kini, untuk mengenang kejayaan masa lalu, sebuah papan menu yang cukup besar tampak berdiri kokoh di tengah toko itu dengan camilan nostalgis dalam bahasa Belanda. Saat ini beberapa di antara kue-kue dan roti manis dan gurih dari masa lalu dengan rasa klasik masih ditawarkan di etalase maupun dalam buku menunya dan masih ditulis dalam bahasa Belanda. Di antaranya tompus, kastengel, spekulaas, mokkasprits, sponsbeschuit, katetong, dan krentenbrood. Popularitas Het Snoephuis sebagai bisnis kuliner yang berkembang pesat pada masa kolonial di Bandung tampak dengan dibukanya dua toko cabang di kota yang berbeda, yaitu Toko Bonbonnière yang dibuka pada tanggal 28 Maret 1935 dan berlokasi di Jalan Tunjungan nomor 43 di Surabaya, dan Toko Luikerland yang beralamat di Pasar Baru nomor 69 di Batavia. Ketiga toko ini terbilang gencar mengiklankan menu-menu lezat, manis, dan gurih mereka di tiga koran yang berbeda, yaitu Preangerbode, Surabaya Handelsblad, dan Batavia Nieuwsblad. Selain itu, untuk lebih menjangkau pelanggan, potongan harga secara besar-besaran pernah dilakukan pada tanggal 1 Februari 1934 yang bertepatan dengan ulang tahun kelima bisnis ini. Foto-foto perayaan ulang tahun kelima bisnis ini
yang hingga kini masih dipajang rapi di dalam sebuah lemari terkunci, memperlihatkan kemegahan dan kemeriahan acara tersebut. Tampak dari meja-meja yang tertata penuh bunga dengan makanan dan camilan beraneka, tamu-tamu dari berbagai kalangan, pelayan-pelayan berseragam putih yang hilir mudik menyajikan makanan, serta koki-koki yang sibuk membuat adonan di balik mesin-mesin besar. Het Snoephuis tidak hanya meninggalkan cerita indah dalam hal popularitas cemilan manis dan gurih di kota Bandung, namun juga menorehkan kenangan dalam hal kecepatan dan kegesitan pelayannya. Pada tahun 1951, Amas, seorang pelayan Het Snoephuis, meraih juara kedua dalam lomba balapan pelayan tercepat di kota Bandung. Penghargaan atas kepiawaian Amas diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandung saat itu, Muhammad Enuh, di Sositet Concordia. Atas kecepatannya, Amas menerima hadiah yang luar biasa untuk ukuran waktu itu. Uang tunai sejumlah Rp110, bahan kain untuk kebaya dan kemeja, sarung, dasi, rokok, kemeja, serta sepasang sepatu. Ragam hadiah ini mencerminkan pertemuan dua dunia, tradisi pribumi dan gaya hidup Eropa, sebuah potret kecil dari harmoni budaya Barat dan Timur yang juga tercermin dalam sejarah Het Snoephuis. Beste mensen, semoga video ini dapat membantu menghidupkan kembali nostalgia dan sejarah akan kejayaan Het Snoephuis pada masanya. Sampai di sini dulu penelusuran jejak kolonial kali ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya yang tak kalah menarik di channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tot ziens, dah!